Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Nur Azima, kemudian ada Azizah Mutmainah, dan ketiga ada Nur Faizi. Di sini, kami akan membahas review jurnal kami yang berjudul Penyakit Rebah Kecambah dan Busuk Akar yang disebabkan oleh Cendawaan Rhizoctonia solani dan metode pengendaliannya. Ada 4 poin yang akan kami bahas. Yang pertama, pendahuluan, metode penelitian, hasil ada pembahasan, dan yang terakhir ada penutup. Pada bagian abstrak, yakni salah satu penyakit yang disebabkan oleh Cendawaan Rhizoctonia solani adalah penyakit rebah kecambah yang dapat terjadi sebelum tanaman muncul ke permukaan tanah atau primogens damping off dapat menyebabkan busuk akar. Bertujuan untuk mendapatkan data tanaman yang terserang penyakit rebah kecambah dan busuk akar serta cara pengendaliannya. Data penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Tanaman yang terserang kentang, kapas, terong, tomat, kacang hijau, kedelai, padi, yang sebagian besar merupakan dialami oleh tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian serta sayur-sayuran. Metode pengendalian penyakit yang dapat diterapkan adalah aplikasi mikroorganisme antagonis, penggunaan varietas tahan, dan metode mekanis. Rotasi tanaman sulit dilakukan karena kisaran tanaman inang yang sangat luas. Rhizoctonia solani merupakan penyakit tular tanah yang sangat merugikan berbagai jenis tanaman sayuran. Patogen ini dapat menimbulkan berbagai gejala, mulai dari rebah kecambah, busuk batang, busuk akar, busuk hipokotil, hawar daun, hingga kanker akar. Jamur Rhizoctonia bertahan hidup di dalam tanah atau sisa-sisa tanaman dalam bentuk hifa atau sklerotia sebagai mikroorganisme parasit fakultatif. Mikroorganisme parasit fakultatif adalah mikroorganisme yang sebelumnya itu tidak bersifat parasit, tetapi ada berbagai tanaman dia bersifat parasit dengan waktu yang terbatas. Penyebaran penyakit tular tanah ini seperti sudah terlihat di Pulau Jawa, kemudian di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, kemudian Bali, dan Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Penyebaran penyakit tular tanah ini menyebabkan beberapa penyakit. Salah satunya ini adalah penyakit rebah kecambah. Penyakit rebah kecambah di lapangan yang disebabkan oleh Rhizoctonia solani akan mulai menginfeksi jaringan tanaman inang dan jika kondisi lingkungan yang mendukung, jamur ini akan mengalami gejala penyakit yang muncul pada tanaman. Yang mana salah satu penyakit ini seperti penyakit rebah kecambah ini yang sering terjadi di persemaian. Penyakit tunas di permukaan yang dapat terjadi sebelum tanaman muncul ke tanah atau primogens damping off dengan gejala yang diketahui dari busuk biji sebelum tumbuh atau bibit yang telah muncul ke tanah atau post emergens damping off. Penyakit lainnya yang disebabkan oleh Cendawaan Rhizoctonia solani ini adalah busuk akar. Dengan kerugian mencapai 30-60%. Menurut Neher dan Galian 2011, hasil survei di Sumatera Selatan yang menunjukkan bahwa kacang hijau di beberapa daerah tersebut telah terinfeksi Rhizoctonia solani yang berpenyakit busuk akar tersebut. Yang menunjukkan bahwa kacang hijau di beberapa daerah tersebut terinfeksi Rhizoctonia solani, kemudian ditemukan juga di Kalimantan dengan tingkat infeksi yang tinggi. Selanjutnya, pengendalian dengan berbagai metode seperti solarisasi tanah, penggunaan fungisida, dan fumigasi tanah telah digunakan untuk mengendalikan penyakit akibat Rhizoctonia solani. Namun, hasil yang diperoleh masih beragam. Maka dari itu, kami tertarik untuk mereview atau studi kepustakaan tentang tanaman yang terserang jamur Rhizoctonia solani dengan metode pengendaliannya masing-masing. Baiklah, hanya itu yang saya bisa sampaikan. Kemudian akan dibahas selanjutnya, yakni anggota saya, yakni Azizah Mutmainah. Kepada Azizah, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah. Di mana rumusan masalah di sini yaitu bagaimana Rhizoctonia solani dalam menyebabkan penyakit rembah kecambah dan busuk akar terhadap tanaman serta metode penelitiannya. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Rhizoctonia solani dalam menyebabkan penyakit rembah kecambah dan busuk akar terhadap tanaman serta metode pengendaliannya.
Untuk manfaat dari penelitian ini, itu yang pertama ada menemukan metode pengendalian terbaik dalam penyakit rebah kecambah dan busuk akar. Yang kedua itu menambah ilmu dalam bidang mikrobiologi tanah serta dalam bidang pertanian. Yang ketiga sebagai informasi dan bahan acuan awal untuk penelitian selanjutnya. Dan yang terakhir sebagai informasi dalam memahami patogenesis dari jamur Rhizoctonia solani. Untuk metode penelitiannya, itu kami menggunakan penelusuran literatur dengan metode systematic literature review, yakni berupa jurnal ilmiah yang diteliti oleh beberapa peneliti tentang penyakit rembah kecambah dan busuk akar oleh cendawan Rhizoctonia solani dan metode pengendaliannya. Untuk hasil dan pembahasannya, itu yang pertama ada Rhizoctonia solani, di mana pada awalnya Rhizoctonia solani ini termasuk ke dalam kelas Deuteromycetes, namun setelah ditemukan stadium sempurnanya, cendawan tersebut diklasifikasikan ke dalam genus Thanatephorus, famili Ceratobasidiaceae, ordo Tulasnellales, dan kelas Basidiomycetes. Cendawan R. solani banyak ditemukan pada musim hujan, terutama pada tanah yang lembab. Cendawan ini dapat membentuk struktur dorman, yaitu sklerotia pada permukaan tanah atau pangkal batang. Bahan-bahan kimia yang bersifat menguap yang dihasilkan oleh akar tanaman akan menstimulasi sklerotia untuk segera berkecambah menjadi hifa yang siap menginfeksi bagian tanaman pada daerah rhizosphere. Pada suhu yang lebih tinggi, Rhizoctonia akan membentuk sklerotia. Faktor-faktor yang mempengaruhi cara bertahan hidupnya itu sangat kompleks, di mana ada yang pertama itu faktor biotik, di mana ada interaksi dengan mikroorganisme lain. Yang kedua ada faktor abiotik, di mana itu meliputi suhu, kelembapan tanah, kandungan oksigen, dan pH tanah. Selanjutnya itu sklerotium yang dihasilkan oleh hifa cendawan lebih banyak pada lahan kering daripada di lahan beririgasi. Pada tanah dengan pH tinggi, ketersediaan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh Rhizoctonia berkurang. Pada tanah dengan pH rendah, organisme antagonis berkembang dengan baik, sehingga perkembangan Rhizoctonia terhambat. Perkecambahan sklerotium yang optimum terjadi pada kisaran suhu 22-30 derajat Celcius. Sekian penyampaian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Aziza. Selanjutnya, kepada Nurfaizi untuk melanjutkan pembahasan kita kali ini. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu yang pertama. Lanjut, ya. Serangan patogen Rhizoctonia solani pada tanaman kentang dan metode pengendaliannya. Salah satu penyakit pada tanaman kentang adalah rebah kecambah yang disebabkan oleh Rhizoctonia solani, yang mana jamur ini memiliki ciri tidak membentuk konidia, hifa mudanya tidak berwarna, hifa dewasa berwarna putih hingga coklat kehitaman, serta panjang hifa antara 8 hingga 12 mikrometer dan memiliki septa. Hifa biasanya membentuk percabangan dengan sudut 90 derajat dan kumpulan hifa membentuk sklerotia yang kumpulannya terpusat pada satu titik dan menyebar di koloni. Penggunaan mikroorganisme sebagai biopestisida dapat memberikan berbagai manfaat karena selain menghasilkan enzim, dua isolat bakteri kitinolitik yang memiliki potensi paling besar menurunkan persentase serangan Rhizoctonia solani pada tanaman kentang, yaitu Bacillus sp. BK13 sebesar 37,5% dan Enterobacter sp. BK15 yaitu sebesar 31,25%. Selanjutnya, serangan Rhizoctonia solani pada tanaman kapas serta metode pengendaliannya. Salah satu penyakit tanaman kapas yaitu disebabkan oleh Rhizoctonia solani adalah penyakit rebah kecambah, yang mana penyakit ini menyebabkan kerusakan pada tanaman kapas seperti kehilangan tinggi tanaman atau tanaman tidak tumbuh dengan baik. Penambahan bahan organik juga dapat
mengurangi penggunaan pupuk kimia sintesis karena dapat memperbaiki sifat fisik dan kimia pada tanah. Selanjutnya, serangan Rhizoctonia solani pada tanaman terong dan tomat, serta metode pengendaliannya. Penyakit pada tanaman terong dan tomat yang disebabkan oleh Rhizoctonia solani, salah satunya adalah rebah kecambah dan busuk akar, yang mana penyakit ini dapat mempengaruhi fisiologi dari tanaman terong dan tomat itu sendiri. Pemanfaatan agen hayati untuk menekan infeksi patogen tular tanah seperti Rhizoctonia solani telah dilakukan dengan menggunakan cendawan non-patogen atau hipovirulen. Efektivitas pengendalian biologi F-Acciforum FO47 terhadap penyakit busuk kaki dan akar, serta pada tanaman tomat, perlakuan fusarium non-patogen pada masa pembibitan tanaman terong sangat efektif menekan serangan rebah kecambah yang disebabkan oleh R. solani. Selanjutnya, serangan R. solani pada tanaman kacang hijau serta metode pengendaliannya. Pada musim hujan, pada pertanaman kacang hijau sering ditemukan penyakit layu dan busuk akar. Di KP Genteng, salah satu kebun percobaan balik Kabi, pernah ditemukan Rhizoctonia solani secara alamiah bersamaan dengan cendawan antagonisnya pada satu tanaman kacang hijau. Aspergillus, Penicillium, dan Rhizobium juga berperan sebagai musuh alami cendawan R. solani, yang mana cendawan antagonis memangsa cendawan tular tanah yang mengkolonisasi atau membelit sel lawan sehingga sel cendawan tular tanah tidak dapat berkembang. Selanjutnya, serangan R. solani pada tanaman kedelai dan faktor yang menyebabkan penurunan produksi adalah penyakit rebah kecambah yang disebabkan oleh jamur R. solani, yang mana penyakit rebah kecambah ini mampu menyebabkan penurunan hasil hingga mencapai 59%. Pemanfaatan agen hayati untuk mengendalikan jamur ini menjadi pilihan alternatif yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya yaitu semakin berkembang ialah dengan memanfaatkan rizobakteri. 3 isolat rizobakteri yaitu KTB3, KTD6, dan KTD1 terbukti efektif menghambat pertumbuhan jamur R. solani pada media PDA. Dan selanjutnya, serangan R. solani pada tanaman padi dan metode pengendaliannya. Penyakit pada tanaman padi yaitu busuk akar yang disebabkan oleh R. solani, sehingga tanaman padi tidak dapat tumbuh dengan normal dikarenakan terjadinya busuk akar dan mempengaruhi fisiologi pada tanaman tersebut. Menurut penelitian Wartono pada tahun 2012, formulasi B. cephacea mampu menekan pertumbuhan cendawan R. solani secara in vitro, serta konsentrasi formulasi 3% adalah konsentrasi yang lebih efektif dan efisien, sehingga perlu dilakukan studi lanjutan pada skala rumah kaca dan lapangan untuk meyakinkan bahwa konsentrasi tersebut dapat direkomendasikan. Dan yang terakhir adalah penutup. Kesimpulan dari materi yang disampaikan kali ini adalah pada penyakit rebah kecambah dan busuk akar banyak dialami oleh tanaman kacang-kacangan serta umbi-umbian yang disebabkan oleh cendawan Rhizoctonia solani seperti tomat, kacang, kacang hijau, kedelai, dan sebagainya. Cara pengendalian penyakit ini yang diterapkan adalah aplikasi mikroorganisme antagonis, penggunaan varietas tahan, dan cara mekanis. Rotasi tanaman sulit dilakukan karena kisaran tanaman inangnya sangat luas dan penggunaan fungisida nabati aman bagi lingkungan tanah, air, dan udara daripada fungisida kimiawi. Dan yang terakhir adalah saran. Kami menyarankan agar para peneliti terus mengembangkan metode pengendalian terhadap penyakit rebah kecambah dan busuk akar yang disebabkan oleh cendawan Rhizoctonia solani ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih Nur Faizi. Baiklah, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan kami. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.